Pengen iki gampang ngomongnya karena durung nyemplung. Anti korupsi, orang yang anti korupsi belum tentu dia bisa menghadapi tidak korupsi ketika di depannya ono duit 1 miliar misalnya. Anti korupsi karena kamu nggak ada kesempatan korupsi, lo nggak gampang ngurusi. Itu kenapa Kanjeng Nabi ngurusinya akhlak, tidak bikin sistem pemerintahan. Kanjeng Nabi itu sebelum engkau bisa ngatur negara, atur dulu rumah tanggamu. Sebelum engkau ngatur rumah tanggamu, atur dulu dirimu. Sebelum engkau ngatur dirimu, luruskan hatimu. Sebelum engkau luruskan hati, mantapkan tekadmu. Sebelum mantapkan tekadmu, cukupkan pengetahuanmu. Sebelum cukupkan pengetahuanmu, teliti hakikat setiap perkara. Kalau engkau sudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya tidak berkenan berdiri karena gimana ya, beliau Gus Sabrang pun tidak berdiri, jadi saya tidak ingin lebih tinggi dari beliau, jadi saya minta maklumnya saja ya. Begini ya, ketika kita berbicara perihal berbangsa, dalam artian maka tidak akan terlepas dari yang namanya bernegara. Artinya berbangsa dan bernegara itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa saling dipisahkan. Agar apa? Agar nilainya pun tetap ada. Ketika kita berbicara berbangsa dan bernegara, ketika kita melihat di negara kita itu menganut sistem yang namanya demokrasi. Artinya apa? Kedaulatan itu berada di tangan rakyat, kira-kira seperti itu. Ini nanti untuk statement saya ini, Gus Sabrang, saya minta apabila statement saya ini sesat, saya minta jalan lurusnya, kira-kira seperti itu. Kembali ke pembahasan. Ketika kita berbicara demokrasi, salah satu untuk mewujudkannya adalah melalui pemilu atau pemilihan umum. Kalau kita lihat pemilu itu banyak sekali aturannya, Bang, dan itu sudah diatur secara konstitusi. Yang menjadi titik dari permasalahan ini adalah, saya kira perihal pemilu sampai saat ini itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, dan nanti itu imbasnya sangat banyak sekali ke masyarakat. Kira-kira apa? Money politik itu merupakan pembahasan yang sangat-sangat fundamental yang nanti akan berimbas bagaimana kita bernegara. Money politik secara konstitusi itu jelas dilarang, ada undang-undangnya. Barang siapa yang melakukan money politik itu kalau istilah akademisnya itu amplop, serangan fajar. Nah, kira-kira seperti itu. Secara konstitusi itu jelas dilarang, bahkan itu melanggar 2 undang-undang pidana dan undang-undang narapidana. Mohon maaf sebelumnya, ini agak sensitif Mas Sabrang, karena selain di majelis ini saya tidak berani menyatakan. Barang siapa yang melakukan money politik, secara tidak langsung dia akan melanggar undang-undang pidana dan perdata. Artinya apa? Dia akan dipidana dan dia akan didenda. Nek kok jenengan tidak percaya, jenengan bisa lihat undang-undang. Saya tidak perlu jelaskan di undang-undang berapa, tahun berapa, jenengan bisa cari sendiri. Jenengan punya HP semuanya bisa Google, silahkan. Kira-kira seperti itu. Itu nanti agak penting ya, mohon maaf sebelumnya Pak pembawa acara. Saya kira untuk berbicara bangsa, mencari permasalahan bangsa itu tidak cukup 2-3 jam untuk diskusi. Mohon maaf sebelumnya. Bahkan kalau sampai subuh pun tidak apa-apa. Mas Sabrang nanti yang berbicara, saya tidur. Tidak Terus inti pertanyaannya gimana, Mas? Ya, seperti yang kita tahu, ketika ada seseorang yang melanggar hukum pidana dan perdata, kira-kira ketika
ketika dia ditampuk kekuasaan atau di kursi kekuasaan, kira-kira menurut Mas Sabrang ini sah atau tidak? Kalau sah, kenapa? Karena kalau sah itu nanti jawabannya kenapa? Karena secara undang-undang, secara konstitusi itu melanggar. Bahkan ini nanti relevansinya dengan Gus Dur. Gus Dur pernah mengatakan, bangsa kita ini adalah bangsa yang pengecut. Artinya apa? Kita tidak berani menyuarakan kebenaran. Ini saya kutip ketika beliau itu diundang di acara Nick Andy. Ketika dia dilengsarkan, dia ingin mengutarakan segala sesuatunya. Kembali ke topik money politik. Pertanyaannya berarti tadi ya Mas ya, ketika ada pemimpin yang menggunakan money politik untuk meraih jabatannya, apakah sah atau tidak? Iya benar, kira seperti itu. Terima kasih pertanyaannya, biar langsung ditanggapi oleh Mas Sabrang ataupun Pak Harjanto. Terima kasih, monggo Mas. Asem ya. Aku akan mencoba tidak panjang ya menjawabnya ya. Mencoba kunci-kuncinya aja. Pertama harus dipahami, bangsa itu yang paling dasar. Bangsa kita ada sebelum ada Indonesia. Bangsa ini yang melahirkan macam-macam, melahirkan Majapahit, melahirkan Kediri, melahirkan Indonesia yang terakhir. Artinya ada bangsa yang berpegang pada nilai, melahirkan negara yang berdasarkan hukum, negara melahirkan pemerintah. Milihnya berdasarkan negara. Wes, sampean wis tahu belajar demokrasi tenan mbora? Anda ngomong belajar demokrasi. Anda sudah pernah membaca perdebatannya Jean-Jacques Rousseau tentang demokrasi? Belum, bisa tolong dijelaskan? Oke. Demokrasi itu tidak mudah untuk mau dilakukan. Karena gini, Aristoteles, kalau nggak salah, Plato kalau nggak salah, itu pernah membantah. Kalau di kapal nahkodanya mati, terus kita melakukan pemilihan umum yang jadi nahkodanya adalah tukang sapu, mau nggak kamu naik kapalnya? Ya wedi tenggelam toh. Harus nahkoda juga yang jadi pemimpinnya, kan gitu. Syaratnya apa untuk itu bisa terjadi? Pemilihnya harus cerdas, harus pandai. Jean-Jacques Rousseau mengatakan, demokrasi hanya efektif untuk daerah sebesar Swiss. Kenapa? Karena satu orang kenal dengan orang yang lain. Kalau kita negaranya segede gini, pendidikan orangnya belum pandai, yang berkuasa adalah media massa. Karena mereka hanya dapat informasi dari publik dan media massa. Sehingga kemarin pemilihan umum yang berkuasa adalah siapa yang menguasai buzzer. Siapa yang menguasai trending topik. Perangnya gitu. Oke. Siapa yang kemudian punya tugas untuk kita udah pemilu berkali-kali kok masyarakatnya orang tambah cerdas? Kedaulatan di tangan rakyat, tapi kedaulatan itu dijual dengan murah. Kenapa? Karena partai tidak melakukan apa yang dia harus lakukan. Bob nek kancamu nesu ngomong karo aku langsung. Kancamu kan wong partai-partai kuwi. Partai, oh yo PKB barang yo, ngomong ki Cak Imin, ora apa-apa ki. Partai itu dapat duit dari negara, gunanya bukan untuk mengumpulkan orang, gunanya untuk mendidik masyarakat Indonesia agar bisa memilih mana ide bagus, mana ide buruk. Sehingga ketika pemilu yang disampaikan adalah adu ide, bukan adu duit. Ini belum ngomong legal nggak legal loh. Itu kita dari awal sudah nggak melakukan. Artinya sampai sekarang duit yang paling berlaku. Kenapa? Karena itu menjamin kemenangan. Wong kontes itu golek menangi, jangan salah. Dan kenapa? Karena mau dibeli. Sekarang ada masalah yang lebih parah. Anda tahu ketika pemilu berapa duit trickle down yang turun ke masyarakat? Tidak terhitung. Lebih dari 1.000 triliun. Turun untuk ngasih duit nyemur-wur apa dan segala macam. Kalau itu tiba-tiba Anda hilangin, ini nggak ada ekonomi di bawah yang muter loh ini. Duit segitu banyak turun ke bawah loh. Itu artinya sudah darahnya itu sudah haram demokrasi di Indonesia. Tapi mau gimana? Anda mau punya pilihan lain? Bentar ya Gus. Sebenarnya ada DPR karena dia yang bertugas merancang undang-undang. Kenapa nggak disahkan saja money politik? Ya, enggak gitu.
Nek kowe arep punya usulan itu jangan usul ke saya, dadi DPR. Loh, nggak ada gunanya kita ngobrol di sini. Kalau kamu punya konsep, jangan ini loh, wong Indonesia ki senengane ngene iki loh. Sibuk nyuruh berubah, tapi nggak mau dirinya berubah. Sibuk nyuruh kue tandang, tapi dirinya nggak mau tandang. Oke? Nek kue ndelok kui masalah yang harus dipecahkan, dedikasikan hidupmu untuk memecahkan masalah kui. Tarung neng DPR, delok inggo ketika kue jadi anggota PKB, apa jadi anggota apa jenenge P3 atau whatever PDI dan seterusnya, kue ngusul ke kue dikaplok karo ketumu, jisal. Loh, karena lapangan itu sangat berbeda dengan konseptual. Kue ngene iki gampang ngomongnya karena durung nyemplung. Anti korupsi, orang yang anti korupsi belum tentu dia bisa menghadapi tidak korupsi ketika di depannya ono duit 1 miliar misalnya. Anti korupsi karena kamu nggak ada kesempatan korupsi. Lo nggak gampang ngurusi. Itu kenapa Kanjeng Nabi ngurusinya akhlak. Tidak bikin sistem pemerintahan Kanjeng Nabi itu. Ngurusinya akhlak. Kenapa? Karena kalau akhlaknya baik, sistemnya mau apapun hasilnya pasti baik. Marilah kita menjaga akhlak kita benar-benar. Bela yang minoritas, bela yang benar. Benar tapi dipertimbangkan benar ya. Masa gini Mas, kalau jenengan merasa sudah mendapatkan jawabannya terhadap Indonesia, pikir ulang. Karena kalau jawabannya sesederhana itu, orang dulu pasti sudah melakukan. Pasti ada kompleksitas tersendiri di situ. Kenapa itu tidak susah dilakukan? Ngono ya? Maksud saya gini, aku challenge, aku nantang kowe. Anda merasa dapat jawabannya. Ada 2 pilihan, matangkan jawabanmu atau lakukan apa yang kau anggap sebagai jawaban. Tak tunggu 10 tahun kas atau 5 tahun kas dari DPR, oke? Oke. Oke? Hitungannya Mas Sabrang loh ini. Oh, tandang, ngono lah. Ra apa ya? Cah nomo ngono kuwi. Ya, enggak apa-apa. Sip. Ya, enggak apa-apa Gus. Terima kasih Gus. Ya mungkin ini sekedar unek-unek saya sebagai cah nom ketika dikon melek politik ternyata ketika saya sudah melek ternyata koyo ngono temen. Iya. Kira-kira seperti itu, Bu. Politik Belajar. itu pol Belajar. menggelitik, Mas. Belajar. Belajar. Kalau kamu merasa belum paham, belajar terus-menerus. Anak sekarang itu kalau goblok kuwi pilihan. Ono internet, ono YouTube, ono AI, kowe belajar apa wae A tekan Z. Ono belajar nggih bom ya ono gampang banget gue asli. Gue belajar kentir wae iso wis. Iso. Dulu agak susah karena sekolah mahal. Iya. Sekarang ada AI, ada YouTube, kamu belajar apa aja bisa. Sorry, saya nerusin sedikit. Ada temen dari Lampung, itu dia belajar nanam melon dari AI. Karena dia merasa gurunya tidak beneran ngajarin dia belajar dari AI. 3 tahun sudah belajar dia nyoba, tanya terus sama AI gimana ya. Sekarang omsetnya sudah hampir 300 juta per bulan, ekspor dia sudah. Gelem tandang. Indonesia itu yang perlu kita bangun bersama adalah kalau kamu ngelihat masalah, tandang pecahke, ojo kakean cangkem, tandang parani. Ngono ya. Ayo. Oke, setuju. Terima kasih. Jos, Anda Luar sudah biasa. mulai dengan berpikir. Sip. Pertanyaan yang sangat idealis sekali dari seseorang yang idealis sekali dan dijawab dengan mantap oleh Mas Sabrang ya. Oke. Aku senang anak-anak kritis ini saya senang. Ya, memang perlu sekali Mas. Sangat perlu, kritis itu sangat perlu. Tapi ojo mandek neng kritis tok. Tekan tandang gitu loh maksud saya. Ya. Itu ya. Oke. Pertanyaan buat Pak Harjanto, monggo dari Mas Rakil. Mas Rakil ya, ini kalau nggak tak kasih sesi nanti kita nggak disoting Mas itu media. Mas Rakil monggo, katanya mau tanya sama Pak Harjanto Halim, mumpung ketemu ini Mas. Terima kasih sebelumnya waktunya. Salam kenal Mas Sabrang, Pak Haryanto. Saya dari tukang syuting. Tapi ada satu pertanyaan simpel aja. Saya pengen tanya sama Pak CEO dari Marimas. Kebetulan pas kecil saya paling seneng minum Marimas, Pak. Ini modus ini kayaknya pertanyaan modus ini ya. Ya semoga nanti saya pulang dikasih Marimas satu. Tenang toh Mas, modus toh. Pertanyaan simpel, Pak. Gimana caranya yang cepat jadi orang kaya seperti Bapak? Gitu aja. Cocok. Pragmatis.
Ini kayaknya mewakili kita semua yang ada di sini ya kayaknya ya pertanyaannya Mas Ragil ya. Oke, monggo Pak Haryanto bisa ditanggapi. Ya cari cari anaknya orang kaya yang bapaknya sakit-sakitan. Ya ginilah, ya tidak ada hasil tanpa kerja keras sih sebenarnya. Kalau menurut saya apapun ikhtiar itu yang paling utama. Saya nyambung sedikit saja tadi soal perjodohan sedikit saja lah. Saya tak cerita sedikit saja juga. Saya itu menikah sudah 33 tahun, pacaran 10 tahun dengan cuman satu wanita. Saya pacaran kelas 2 SMA 10 tahun dari tahun 82 92 menikah sampai sekarang 92 sampai 2025 33 tahun. Saya umur 60 tapi 43 tahun saya kenal istri saya. Separuh umur saya adalah mengenal istri saya. Dan saya boleh tepuk tangan boleh. Kadang orang pikir itu setia ya, enggak, kurang laku saya. Tapi saya pengen mengatakan, memang ini kayak di pekerjaan sih. Buat saya, pekerjaan, pernikahan, jabatan tadi yang dikatakan adalah soal kesetiaan, soal komitmen. Sebelum engkau bisa ngatur negara, atur dulu rumah tanggamu. Sebelum engkau ngatur rumah tanggamu, atur dulu dirimu. Sebelum engkau ngatur dirimu, luruskan hatimu. Sebelum engkau luruskan hati, mantapkan tekadmu. Sebelum mantapkan tekadmu, cukupkan pengetahuanmu. Sebelum cukupkan pengetahuanmu, teliti hakikat setiap perkara. Kalau engkau sudah meneliti hakikat setiap perkara, engkau cukup pengetahuanmu, engkau mantap tekadmu, engkau lurus hatimu, baru engkau bisa mengatur dirimu. Engkau bisa ngatur dirimu, engkau baru bisa ngatur keluargamu. Engkau bisa ngatur keluargamu, engkau baru bisa ngatur RT-mu, lingkunganmu, negaramu. Sebelum engkau bisa ngatur dirimu, kamu nggak bisa ngatur negaramu. Kalau kamu belum bisa ngatur dirimu, kemungkinan saat engkau terima jabatan yang besar, engkau bisa korupsi melebihi siapapun yang ada di negara ini, karena engkau belum bisa mengatur dirimu. Jadi itu jawabannya. Kalau kaya itu gimana? Kaya itu juga bukan materi. Selalu orang mengatakan materi. Orang Jawa bilang sopo sugih sedulur sajae sugih apager wesi. Lebih baik sugih sedulur daripada sugih materi. Karena hidup kita harusnya dipenuhi dengan teman, harusnya dipenuhi dengan tawa, kebahagiaan dan kedamaian, bukan urusan materi. Karena kalau urusan materi saja, mendadak kurs dolar turun naik, kita pikiran. Karena duitnya oke. Kalau duitnya sithik, mbuh karepmu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi kaya tidak tentu tentang materi, Mas Ragil ya. Tapi kaya banyak teman itu juga merupakan suatu kekayaan yang tidak bisa diukur dengan materi ya Pak Pak Haryanto ya. Ya, tapi bagaimanapun memang apalah artinya uang, tapi kita tidak bisa hidup tanpa uang, itu aja lah. Iya, betul. Jadi itu kayak pengalaman saya Pak, kebetulan saya banyak teman dan dulu setiap pusing ada masalah saya cerita sama temen, tetapi sekarang nggak bisa karena podo mumete Pak. Jadi teman-teman saya juga podo mumete sama saya, jadi nggak bisa cerita lagi sama teman-teman saya. Tapi satu hal yang tadi dikatakan Mas Sabrang saya setuju sekali. Yang dipentingkan itu memang membentuk akhlak. Kalau akhlaknya baik,
nanti hanya kebaikan yang akan dicari. Kebaikan dalam perilaku, kebaikan dalam berteman, kebaikan dalam berusaha, kebaikan dalam berikhtiar. Menurut saya, kalau vibrasinya positif, yang akan datang juga vibrasi positif dari lingkungan kita. Itu yang akan terjadi. Jadi, menurut saya pernah dengar Gusmus, tapi ini yang ngendiko. Saya ulang aja lah. Kalau akhlakmu lebih baik dari akhlakku, Islammu lebih baik dari Islamku. Islam adalah soal akhlak dan saya meyakini itu. Terima kasih. Islam adalah soal akhlak. Beliau Pak Haryanto Halim loh ini yang ngendiko luar biasa sekali. Berkaitan dengan tadi Pak, masalah pekerjaan dan perbedaan. Bapak kan punya ribuan karyawan yang tentu dari berbagai macam latar belakang, baik itu mungkin agama, suku dan lain sebagainya. Nah, sementara kita kembali kepada sosok Gus Dur. Gus Dur adalah pejuang pluralisme. Bagaimanakah Bapak menteladani spirit beliau, spirit Gus Dur untuk memanage karyawan-karyawan Bapak yang ribuan sehingga karyawan Bapak tetap merasa nyaman, rukun dan bisa bersatu tanpa mempermasalahkan sebuah perbedaan, Pak? Saya tak cerita sedikit gini. Saya ini mungkin agak mirip dengan Mas Sabrang tapi tetap beda. Jadi orang tua saya itu kelenteng. Sembayangnya di kelenteng. Ya, sembayang di kelenteng komplit. Ada Dewi Kwan Im, ada Kwan Kong, ada Bia Buddha, itu jadi satu semua. Dan saya menyaksikan orang tua saya sembayang dengan taat. Tapi pembantu saya yang ngopeni saya itu kejawen. Tiap malam Jumat obong-obong menyan. Saya sejak kecil tiap malam Jumat mesti bau menyan. Dan saya tahu doanya dia di pinggir sumur pakai kembang, pakai mbako, pakai apa, saya tahu semua. Dan sering cerita soal pewayangan, jadi itu merasuk. Tapi di sekolah, saya SD itu kelas 1, 2 itu kelihatannya Kristen. 3, 4 itu saya pindah Buddha. 5, 6 saya pindah Konghucu. SMP, SMA saya jadi Katolik. Saya kuliah 5 tahun di Amerika, pikiran saya terbuka soal pengetahuan, soal pemikiran rasional dan logika. Pulang saya ngajar jadi dosen, ketemu berbagai macam kalangan, banyak ketemu teman-teman muslim juga. Akhirnya jadi kayak gini. Kayak gini tuh gimana maksudnya, Pak? Kayak gini itu saya meyakini semua agama itu baik dan benar. Bukan agamaku yang terbaik, tapi agama yang paling cocok buat saya. Bukan ngomong istriku paling cantik yang lain jelek, enggak. Bojo yang paling cocok be aku ya iki. Istri saya tadi yang 43 tahun saya kenal. Loh, banyak perempuan seliwar-seliwar ayu, lebih seksi saya ya ketoke ya tergoda. Tapi kan saya berusaha mengelola diri toh. Wong senamanya setia tuh ya setiap tikungan ada kok, Mas. Ya kan? Saya itu ya saking setianya, di dompet saya sekarang, di HP saya selalu ada wajah istri. Kalau ada masalah besar, saya keluarkan HP, saya lihat wajah istri, iki masalah luwih gede. Jadi saya ya? Ini yang lah, dengan saya mengalami berbagai macam exposure paparan kepada berbagai macam agama, saya malah menyimpulkan bahwa banyak kebaikan yang bisa kita pelajari dari semua agama. Sampai hari ini saya itu suro itu selamatan suro. Saya manggil Mudin. Saya sampai hafal Al-Fatihah loh, Mas. Saya sampai hafal lama-lama. Tapi saya juga hafal doa Bapak kami. Saya juga hafal Liam King Sara Buddha. Saya hafal. Jelek gak? Lah wong saya mendoakan yang baik mestinya juga baik kan? Paling sing nesu pemuka agama gitu kan. Tapi Tuhan harusnya senang. Wong doanya doa baik semua.
Saya sampai ke tataran itu. Makanya dengan siapapun, bahkan yang agama apapun, tidak beragama, siapapun di perkumpulan Bundiantong, kalau kita doa untuk Gus Dur, kita tuh lintas agama, sampai semua kita undang loh. Bahkan yang dalam tanda petik, mohon maaf dianggap sesat mungkin, ya ada yang Ahmadiyah, kalau yang Kristen ada yang mungkin aliran agak sesat, dianggap sesat, kita undang karena doanya baik kok untuk Gus Dur. Kenapa tidak kita undang? Lah itu kita meyakini bahwa di dalam setiap agama ada kebaikan. Lah itu yang kita yakini, jadi saya nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya sekarang ini saya rada apa ya, ngambang gitulah. Jadi kemana, tapi buat saya nyaman, makanya kayak Mas Abrangnya, saya nyaman dengan saya ini. Saya disuruh sembahyang cara apa saja saya jalani. Keluarga saya banyak yang Kristen, kayak kalau suruh ke gereja ikut-ikut lah, melu sembahyang, tenanan. Tapi asal ono panganane. Tapi itu yang saya jalani, jadi saya nggak ada beban, karena buat saya sebuah ritual itu kebaikan, meskipun saya tidak terlalu rutin menjalani, karena ya saya lebih senang, buat saya ibadah saya yang terbaik seperti Mas Abrang katakan, khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi banyak orang lain. Itulah ibadah yang saya lakukan. Ibadah saya adalah kebaikan, kitab suci saya adalah kemanusiaan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Intinya selama kita melakukan hal yang baik, apapun agamamu, apapun sukumu, orang tidak akan bertanya tentang itu ya Pak Haryanto ya. Luar biasa sekali. Sudah pada ngantuk? Mau sampai jam berapa kira-kira? Kita tawarin dulu sama narasumbernya. Kalau sampai subuh gimana Mas? Oke, nggak terasa ya, kita hampir ada di penghujung acara, setengah 12 lebih ya Mas. Kita ada di penghujung acara. Luar biasa sekali ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Mas Abrang dengan segala wawasannya telah membedah bagaimana struktur logika di balik kemanusiaan, dan bagaimana Pak Haryanto Halim menunjukkan kepada kita bahwa harmoni bukan hanya sekedar teori, tetapi adalah kumpulan tindakan-tindakan yang nyata. Mengenang Gus Dur dalam acara haul ke-16 ini bukan berarti kita sedang meratapi kepergian seorang tokoh besar, tetapi kita sedang merayakan kembali kehadirannya, nilai-nilainya dalam kehidupan dan dalam diri kita masing-masing.